Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang kontradiksi kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN di masyarakat dalam mencapai bonum komuno. Sebelum melanjutkan materi lebih lanjut, saya selaku moderator izin memperkenalkan diri saya pribadi dan teman kelompok saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Muhammad Rizky Alfareza. Yang kedua, Muhammad Farul Rauzi. Yang ketiga, Nadia Aulia Zahrani. Dan yang keempat, Debbie Putri Prihapsari. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Nadia dan diteruskan teman-teman yang lainnya. Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan terbesar negara. Hal ini dinyatakan dengan besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2021 senilai 44,7% dari total pendapatan negara. Penerimaan pajak inilah yang kemudian dialokasikan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor lainnya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pasca pandemi COVID-19, tentu banyak hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah. Salah satunya dalam rangka mengembalikan kondisi perekonomian bangsa. Kebijakan fiskal yang ekspansif dan yang dilakukan pemerintah yaitu kenaikan tarif pajak pada nilai atau PPN dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022. Dengan adanya perubahan tersebut, tentunya akan menjadi pro kontra di kalangan masyarakat karena kebijakan terkait kenaikan PPN ini. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berdiskusi terkait dinamika isu kenaikan PPN di Indonesia. Oke, selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenaikan PPN. Kenaikan tarif PPN, pajak pertambahan nilai PPN dari 10% menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022 merupakan salah satu amanat dari UU HPP yang juga berkonsolidasi fiskal dan reformasi perpajakan untuk menyokong penerimaan perpajakan yang optimal dan berkesinambungan. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan upaya revitalisasi penerimaan pajak untuk meningkatkan rasio pajak agar tercapai dasar perpajakan yang kuat. Selain dari defisit anggaran diperlebar melampaui batas 3% PDB sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19. Seiring momentum pemulihan ekonomi Indonesia yang terutama bergerak positif, sangat penting untuk mempersiapkan landasan yang kondusif bagi konsolidasi fiskal di 2023, di mana APBN harusnya kembali kepada relnya dengan defisit anggaran kembali pada level maksimal 3% sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2020 yang salah satu caranya yaitu dengan kenaikan tarif pajak atau pertambahan nilai PPN. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan pro kontra masyarakat terkait kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN banyak mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat menilai saat ini adalah masa pemulihan ekonomi yang tak seharusnya dibarengi dengan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN. Karena kondisi ekonomi masyarakat yang masih tidak stabil dan juga kondisi harga pangan saat ini masih tinggi sehingga masyarakat Indonesia khususnya para kalangan buruh pasti akan merasakan keberatan akan kebijakan tersebut. Sangat disayangkan, kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN ini juga menimbulkan dampak kenaikan inflasi yang tinggi, sehingga membuat barang atau jasa yang walaupun seharusnya tidak dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN berdasarkan Undang-Undang HPP, seperti contohnya bahan pangan, pokok, dan energi
juga ikut naik harganya karena mengikuti mekanisme dinamis pasar dan naiknya inflasi. Baik, saya akan melanjutkan mengenai kesimpulan dari pembahasan kali ini, yaitu dalam proses mencapai tujuan dari berdirinya suatu negara atau bonum commune diperlukan sebuah gerakan dari pemerintah yang disandarkan pada esensi kesejahteraan dan kemakmuran. Kebijakan kenaikan tarif pertambahan nilai PPN dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022 merupakan salah satu contoh gerakan pemerintah dalam rangka menyokong pemulihan dan pertumbuhan pajak pasca pandemik COVID-19. Masyarakat juga menilai bahwa di situasi pasca pandemik ini sebenarnya upaya tersebut memang efektif untuk pemulihan ekonomi negara, namun kurang efektif juga bagi masyarakat apabila dilakukan di saat kondisi saat ini, karena kondisi ekonomi masyarakat yang masih tidak stabil dan juga kondisi harga pangan saat ini pun masih tinggi, sehingga masyarakat Indonesia khususnya para kalangan buruh pun merasakan keberatan akan kebijakan tersebut. Sekian pembahasan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.